Si Pedang Tumpul. Karya, Asmaraman S. Ho Ping Hu. Jilid 8. Kui Xiang mengangkat muka untuk memandang kepada para bangsawan yang duduk di seberang meja bundar. 3 orang panglima itu berusia antara 40-50 tahun, bertubuh kekar dan nampak berwibawa dalam pakaian panglima yang gemerlapan. Akan tetapi raja muda itu sendiri nampak masih muda. Tidak akan lebih dari 30 tahun usianya dan wajahnya membayangkan kegagahan dan kecerdikan, wajah yang cukup tampan dan jantan. Sepasang telinganya lebar dan panjang, merapat di kepala. Wajahnya berbentuk persegi panjang, dengan sedikit kumis dan cambangnya bersatu dengan jenggot, terpelihara rapi sehingga wajah itu nampak bersih, matanya lebar dengan ujung sipit ke atas, dengan alis yang berbentuk golok. Hidungnya besar dan mancung, mulutnya membayangkan keramahan, akan tetapi dagunya menunjukkan bahwa dia seorang yang bersemangat dan keras hati. Kepalanya tertutup topi dan pakaiannya ringkas walaupun gemerlapan, akan tetapi tidak terlalu mewah. Sepasang matanya itulah yang amat menarik perhatian karena mata itu seperti mata burung elang Raja Wali yang amat tajam dan juga amat berwibawa. Bahkan Kui Xiang sendiri tidak dapat bertahan lama beradu pandang dengan mata itu dan ia pun menunduk. Pangeran atau Raja Muda Yunglo adalah seorang pria yang gagah perkasa dan jantan. Dia bukan seorang yang berwatak mata keranjang, walaupun sebagai seorang pria yang normal, dia tidak buta terhadap kecantikan wanita. Dia lebih mementingkan urusan pemerintahan, lebih mementingkan kedudukan ketimbang wanita. Sebetulnya, ketika dia menjadi pangeran, nama kecilnya adalah Pangeran Yen dengan julukan Pangeran Chang'on. Akan tetapi dia lebih suka mempergunakan nama Yunglo, yaitu nama besar yang dipakainya setelah dia menjadi Raja Muda Yunglo yang menguasai seluruh daerah utara. Dia bukan seorang pemimpin yang hanya mengatur siasat di balik tembok benteng dan di kamar yang mewah dalam istana. Dia adalah pemimpin yang maju sendiri memimpin pasukannya mengamuk kalau sedang dalam pertempuran sehingga namanya terkenal dan dia dipuja-puja oleh pasukan dan rakyat sebagai seorang panglima yang gagah perkasa. Akan tetapi kini, melihat Lim Kui Xiang, Raja Muda itu terpesona. Bukan semata karena kecantikan Kui Xiang, melainkan dia terkagum-kagum oleh kelihayan gadis itu. Dia telah menerima laporan bahwa, seorang diri, gadis ini mampu mengalahkan 6 orang tokoh angkin Kaipang yang mengeroyoknya, 6 orang yang terkenal sebagai barisan tongkat merah dari perkumpulan itu. Dia sendiri sudah mempunyai seorang istri yang cantik dan 5 orang selir, yang manis-manis. Akan tetapi belum pernah dia bertemu seorang pendekar wanita muda yang cantik dan lihai seperti Kui Xiang. Seketika hatinya tertarik dan timbul perasaan cintanya. Kalau dia dapat menarik gadis ini sebagai pendamping hidupnya, dia bukan saja memperoleh seorang selir yang lain daripada selirnya, melainkan juga mendapatkan seorang pengawal pribadi yang boleh diandalkan. Setelah berpandangan sejenak, dan tahu bahwa para tamu itu tentu tidak akan berani bicara lebih dahulu sebelum ditegurnya, Raja Muda Yunglo berkata dengan suaranya yang nyaring dan tegas. Kami menerima laporan tentang Lo Qianpui yang ternyata adalah Tai Pangcu, pemimpin besar para Kaipang yang selama bertahun-tahun menghilang. Kami sudah lama mendengar nama besar Peksim Loka Ibu Liki yang telah berjasa besar membantu perjuangan kami merobohkan penjajah Mongol. Sayang bahwa selama ini Lo Qianpui pergi tanpa meninggalkan jejak sehingga kami belum sempat memberi hadiah dan imbalan jasa kepadamu. Dari tempat duduknya, kakek itu tersenyum dan memberi hormat kepada Raja Muda itu. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada hamba, yang mulia. Akan tetapi maafkan hamba bahwa hamba sama sekali tidak mengharapkan hadiah atau imbalan jasa. Tentu Paduka sudah lebih mengetahui bahwa berjuang demi kemerdekaan tanah air dan bangsa, mengusir penjajah Mongol merupakan kewajiban setiap orang anak bangsa. Ketika hamba membantu perjuangan, memimpin seluruh Kaipang untuk menentang pasukan Mongol, seujung rambut pun tidak ada pamrih dalam hati hamba untuk kemudian menuntut imbalan jasa. Raja Muda Yunglo tertawa dan Kui Xiang melihat betapa pria itu nampak jauh lebih muda ketika tertawa dan semua bentuk kekerasan yang menggores di wajah yang perkasa itu pun lenyap. Tahulah ia bahwa pada dasarnya, Raja Muda itu seorang yang lembut hati dan ia merasa semakin kagum. Hahaha, ucapanmu itu sudah kami duga sebelumnya, Lo Qianpui. Memang demikianlah watak seorang pendekar, seorang pahlawan, selalu menjunjung kebajikan, membela kebenaran dan keadilan, tanpa pamrih sedikit pun untuk diri sendiri.
Akan tetapi ketahuilah bahwa pemimpin bangsa yang baik dan bijaksana harus menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa. Dan bagi kami, penghargaan terhadap pahlawan yang masih hidup jauh lebih penting daripada penghargaan terhadap pahlawan yang sudah tewas dan gugur dengan sekedar kenangan untuk menghormati jasa mereka. Oleh karena itu, kami selalu mencari para pendekar yang berjasa bukan sekedar untuk memberi penghargaan, akan tetapi juga mengajak mereka untuk bekerja sama demi kepentingan bangsa. Perjuangan masih jauh daripada selesai, Lo Cianpue. Oleh karena itu, kami ingin sekali mengajak Lo Cianpue bekerja sama. Hamba mengerti, Yang Mulia. Memang, sebelum mati, setiap orang takkan pernah terbebas daripada perjuangan. Hidup ini perjuangan, yaitu menghadapi semua tantangan dan mengatasinya, bukan saja untuk diri sendiri, keluarga, bangsa bahkan manusia. Akan tetapi hamba sudah tua, Yang Mulia. Apakah yang dapat hamba lakukan untuk membantu Paduka? Tentu saja hamba selalu siap membantu asal sesuai dengan kemampuan hamba yang sudah tua ini. Lo Cianpue, kami selalu merindukan melihat persatuan terjalin erat di antara seluruh tokoh dalam dunia persilatan. Dengan adanya, Lo Cianpue sebagai Taipangcu, maka berarti bahwa seluruh Kaipang dapat dipersatukan. Ada gejala timbulnya perpecahan ketika Lo Cianpue menghilang, dan dengan munculnya kembali Lo Cianpue, kami harap agar seluruh Kaipang dapat dipersatukan kembali. Hamba memang bermaksud untuk mengunjungi rapat besar Kaipang yang akan diadakan di Lokyang bulan depan, Yang Mulia. Bagus sekali kalau begitu. Akan tetapi bukan hanya sekian, bukan hanya para Kaipang yang harus dipersatukan, melainkan seluruh dunia persilatan, seluruh tokoh Kangou. Oleh karena itu, Sri Baginda Kaisar sendiri sudah menyetujui agar diadakan pertemuan besar di mana akan dilakukan pemilihan seorang Bengcu yang akan memimpin seluruh dunia persilatan dan mewakili dunia persilatan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Dan kami percaya bahwa Lo Cianpue akan mampu menjadi calon Bengcu, atau setidaknya, Lo Cianpue dapat menjaga agar yang dipilih menjadi Bengcu seorang yang benar-benar berjiwa pendekar dan pahlawan, bukan tokoh sesat yang akan menyelewengkan dunia Kangou. Mengertikah Lo Cianpue akan maksud kami? Hamba mengerti, dan tanpa perintah Paduka pun, hamba tentu akan melakukan pengawasan itu agar jangan sampai dunia persilatan diselewengkan ke arah kesesatan. Bagus, terima kasih, Lo Cianpue. Kami percaya sepenuhnya kepada Lo Cianpue. Kami akan memberi laporan kepada Ayahanda Sri Baginda Kaisar, dan akan memberi perintah kepada para pejabat tinggi di Lokyang dan lain-lain agar mereka mempersiapkan bantuan kepada Lo Cianpue. Kami dari pemerintah tidak akan mencampuri pemilihan itu, secara langsung, hanya akan menjaga dan mendukung pihak yang kami anggap benar. Dan Lo Cianpue merupakan satu di antara golongan yang kami pilih. Terima kasih, Yang Mulia. Kami tidak mau menjanjikan hadiah kepada Lo Cianpue karena hal itu akan merupakan penghinaan bagi seorang yang berjiwa pahlawan, akan tetapi percayalah bahwa kami tidak akan melupakan jasa Lo Cianpue yang besar bagi negara dan bangsa. Nah, sekarang kami ingin bicara dengan pemuda ini. Namamu Sin Wan, orang muda. Suara raja muda itu membuat Kuis yang merasa geli dalam hatinya karena seolah-olah raja muda itu sudah tua. Padahal, dibandingkan dengan Sin Wan, raja muda itu pantas menjadi seorang kakaknya saja. Sin Wan memberi hormat, benar, Yang Mulia. Dan engkau murid keponakan Lo Cianpue Peksim Lokai? Sin Wan menoleh ke arah kakek itu. Dia tidak ingin berbohong, akan tetapi di pusat Angkin Kaipang, kakek itu telah mengakuinya sebagai murid keponakan. Melihat pemuda itu menoleh kepadanya, kakek itu tersenyum. Maaf, Yang Mulia. Sesungguhnya, Sin Wan dan Kui Xiang adalah murid-murid Semsian dan hamba akui sebagai murid keponakan karena hamba dengan Semsian akrab seperti saudara saja. Raja muda Yunglo memandang terbelalak kepada Sin Wan, lalu kepada Kui Xiang dan mulutnya tersenyum, wajahnya berseri. Murid-murid Semsian, 3 dewa yang telah berjasa menemukan kembali pusaka-pusaka istana yang hilang dicuri orang itu? Bukan main. Semsian adalah 3 tokoh besar yang telah berjasa. Jadi engkau ini murid mereka, Sin Wan? Akan tetapi, kami lihat bahwa engkau bukan seorang pribumi, bukan orang Han. Benarkah? Sin Wan kagum kepada raja muda itu yang berpenglihatan tajam. Padahal, baik cara dia bicara maupun pakaian dan sikapnya, tiada bedanya antara dia dan orang Han.
Xin Wan sendiri tidak menyadari bahwa terdapat perbedaan walaupun kecil pada matanya dan kulit wajahnya, dan dia memiliki ketampanan yang berbeda dengan orang Han. Benar sekali dugaan Paduka, Yang Mulia. Sesungguhnya, mendiang ayah dan ibu hamba adalah orang-orang Uighur. Pantas kalau begitu. Jadi engkau telah yatim piatu? Benar, Yang Mulia. Sejak berusia 10 tahun, hamba kehilangan ibu hamba. Sedangkan ayah hamba telah meninggal sewaktu hamba masih dalam kandungan, dan sejak berusia 10 tahun hamba menjadi murid ketiga orang guru hamba. Kalau begitu, engkau seorang keturunan bangsa Uighur, Xin Wan, dapatkah kami mengharapkan seorang Uighur untuk setia terhadap kerajaan dan dinasti Beng? Setia terhadap negara dan bangsa Han. Kepada tanah air. Sepasang mata itu mencorong dan mengamati wajah Xin Wan penuh selidik. Ucapan yang menusuk hati itu diterima oleh Xin Wan dengan sikap tenang saja. Batinnya sudah digembleng secara hebat oleh tiga orang gurunya, maka tidak mudah keseimbangannya terguncang. Dia pun menyambut pandang mata raja muda itu dengan sinar mata yang terang dan tenang. Yang Mulia, bagi hamba, di mana hamba hidup, disitulah tanah air hamba karena airnya hamba minum dan hasil tanahnya hamba makan. Bangsa hamba adalah bangsa di dalam mana hamba hidup dan bergaul, mengalami suka duka bersama. Sejak kecil hamba hidup di antara bangsa Han, bergaul dengan bangsa Han, sehingga hamba akan merasa asing kalau berada di antara orang-orang Uighur sendiri, bahkan hamba pun hampir lupa akan bahasa Uighur karena sejak kecil ibu bicara dalam bahasa Han kepada hamba. Sejak kecil ketiga orang guru hamba mengajarkan kepada hamba untuk selalu menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan. Bagaimana mungkin hamba akan mengkhianati tanah air di mana hamba makan minum dan bangsa dengan siapa hamba bergaul dan mengalami suka duka bersama? Hamba tidak akan menyangkal bahwa hamba adalah keturunan orang Uighur, akan tetapi hamba akan menyeleweng daripada kebenaran kalau hamba mengkhianati negara dan bangsa di mana hamba hidup. Ucapan itu penuh semangat dan sewajarnya karena keluar dari lubuk hati pemuda itu. Dia sendiri akan merasa asing, aneh dan kehilangan tempat berpijak kalau dia harus bersikap lain daripada apa yang telah dia katakan itu. Diam-diam Kui Xiang memandang kepada suhengnya dengan hati merasa heran bukan main. Tiga orang suhu mereka tidak pernah bercerita tentang asal-usul Xin Wan, dan suhengnya itu sendiri pun hanya menceritakan bahwa dia yatim piatu. Sama sekali ia tidak pernah mengira bahwa suhengnya adalah seorang Uighur. Baginya, tidak ada sedikit pun sisa-sisa orang Uighur pada suhengnya, padahal menurut pengakuannya tadi, ayah bunda suhengnya adalah bangsa Uighur. Suhengnya orang Uighur tulen. Sungguh tak disangkanya sama sekali. Mendengar ucapan itu, melihat sikap dan sinar mata pemuda itu, Raja Muda Yunglo tersenyum girang. Wajahnya berseri dan dia pun berkata, kami hanya ingin tahu isi hatimu, Xin Wan. Kalau kita semua mau mengakui secara jujur, kami sendiri tidak tahu siapakah yang asli dan siapa pula yang tidak asli di antara kita semua. Pangeran atau Raja Muda itu tertawa. Kita hanya mampu mengenal nenek moyang kita sampai kepada kakek buyut atau kakek canggah. Sebelum itu, siapa dapat yakin bahwa nenek moyang kita bukan keturunan suku lain? Siapa tahu di dalam tubuhku ini mengalir darah Uighur, atau darah Miao, bahkan darah Manchu atau malah darah Mongol? Yang penting memang bukan keturunannya, melainkan sepak terjangnya dalam hidup. Bagaimanapun, darah manusia tetap darah manusia, apa bedanya? Keturunan apapun, kalau memang dia pengkhianat, tetap pengkhianat, kalau dia pendekar atau pahlawan, tetap pahlawan. Nah, mengingat bahwa engkau murid Sem Xian, apalagi kini datang bersama Lo Qian Wei Pek Sim Lokai, kami percaya sepenuhnya kepadamu. Kepadamu kami juga menawarkan kerja, sama demi kepentingan rakyat seperti yang kami tawarkan kepada Lo Qian Wei Pek Sim Lokai. Bagaimana kesanggupanmu, Xin Wan? Hamba siap untuk bekerja sama, Yang Mulia. Bagus kami sudah mendengar akan kemampuanmu, maka kami ingin engkau membantu kami sebagai seorang panglima pasukan keamanan yang khusus bergerak dalam usaha pemerintah mempersatukan dunia persilatan dan menjalin hubungan antara mereka dengan pemerintah. Maukah engkau menerimanya? Xin Wan terkejut. Dia diangkat menjadi seorang panglima. Sungguh merupakan hal yang mengejutkan dan tak pernah dia bermimpi untuk menjadi seorang perwira tinggi begitu saja. Akan tetapi dia teringat akan kesanggupannya kepada kakek Buliki untuk membantunya mempersatukan Kaipang. Hamba berterima kasih sekali dan tentu saja hamba menaati perintah Paduka.
Akan tetapi kalau boleh hamba memohon agar pengangkatan itu ditangguhkan dahulu karena hamba ingin membantu Bulo Cianpui untuk menghadiri pertemuan besar antara para pimpinan Kaipang di Lokyang. Tentu saja alasan ini mempunyai maksud yang lain, yaitu bahwa dia ingin lebih dahulu mengantar semuanya pulang ke Nanking. Raja Muda Yunglo tersenyum dan mengangguk-angguk. Bagus, kami setuju. Memang urusan itu pun merupakan kepentingan kami dan masih dalam rangka tugasmu sebagai seorang panglima keamanan. Baik, engkau pergilah bersama Bulo Cianpui, sekalian melaporkan kelak kepada kami bagaimana hasil pertemuan itu. Sekarang kami ingin bicara dengan Nona Lim Kui Siang. Gadis itu mengangkat muka memandang kepada Raja Muda Yunglo, akan tetapi melihat sinar mata yang amat tajam itu, ia pun menunduk kembali dan menanti dengan jantung berdebar. Apa yang dikehendaki Raja Muda itu darinya? Nona Lim Kui Siang, kami sudah mendengar pula laporan tentang kelihayan Nona ketika bertanding melawan tokoh-tokoh Angkin Kaipang dan kami merasa kagum sekali. Nona masih begini muda sudah memiliki kepandaian hebat, walaupun keheranan kami kini terjawab ketika mendengar bahwa Nona adalah murid Semsian. Dengan sikap tenang dan sopan, Kui Siang memberi hormat dan menjawab, Paduka terlalu memuji, Yang Mulia. Berkat bimbingan 3 orang suhu, maka hamba memiliki sedikit kemampuan untuk menjaga diri. Senang hati Raja Muda itu mendengar ucapan ini. Gadis ini selain lihai, juga berwatak pendekar, tidak suka menyombongkan diri bahkan jawaban itu menunjukkan sikap yang rendah hati. Nona, kebetulan sekali kami membutuhkan seorang wanita selihai Nona untuk menjadi pengawal keluarga kami. Kami sendiri seringkali memimpin pasukan mengusir pengacau-pengacau dari luar tembok besar dan meninggalkan keluarga. Hati kami akan merasa tenang dan tentram kalau Nona suka membantu kami dengan menjadi pengawal pribadi keluarga kami, yang mengepalai semua pasukan pengawal istana. Maukah Nona menerimanya? Wajah gadis itu menjadi kemerahan dan jantungnya berdebar, seperti juga Sinwan, ia terkejut bukan main. Begitu saja, secara mendadak dan amat mudah, ia diangkat menjadi kepala pengawal keluarga di dalam istana Raja Muda. Ini kedudukan yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada kedudukan mendiang ayahnya dahulu. Kepala pengawal dalam istana adalah orang yang dipercaya sepenuhnya oleh Raja Muda untuk menjaga keselamatan keluarga. Sejenak ia termangu. Ia melirik ke arah suhengnya, akan tetapi suhengnya hanya menundukkan mukanya dan ketika ia mengerling ke arah Buliki, kakek itu memandang kepadanya dengan senyum dan pandang matanya jelas tidak mau mencampuri dan menyerahkan keputusannya kepadanya sendiri. Bagaimana jawabanmu, Nona Lim? Raja Muda itu bertanya. Hamba ingin pergi ke Nanking dan menyembahyangi makam ayah bunda hamba, akhirnya Kui Siang menjawab. Jadi seperti juga Sinwan, engkau sudah yatim piatu, Nona? Dan engkau berasal dari kota raja? Sinwan maklum bahwa semuanya merasa sungkan untuk memperkenalkan keluarganya. Mengingat bahwa ayah gadis itu seorang pembesar yang setia, dia pun tidak ragu-ragu membantu semuanya. Maafkan hamba, Yang Mulia. Sumo Lim Kui Siang adalah putri tunggal dari mendiang Lim Taijin, pembesar Lim, yang menjabat pengurus gudang pusaka istana. Mendengar ini, Raja Muda Yunglo terbelalak dan memandang tajam kepada gadis itu yang kini menundukkan mukanya. Jadi ayahmu adalah mendiang Paman Lim Chun, Nona? Kui Siang hanya dapat mengangguk. Kalau begitu engkau putri seorang pejabat tinggi yang setia sampai mati. Bukankah mendiang ayahmu tewas karena dibunuh penjahat yang mencuri pusaka istana? Benar, Yang Mulia. Lim Kui Siang, ternyata engkau masih orang sendiri. Ayahmu dahulu adalah seorang pejabat yang setia dan kami mengenalnya walaupun kami belum pernah berkenalan dengan keluarganya. Kami menjadi semakin yakin dan percaya sepenuhnya kepadamu. Baiklah, engkau boleh pergi dulu ke Nanking menyembahyangi makam orang tuamu, setelah itu engkau kembali ke sini dan mulai dengan tugasmu di istana. Bagaimana? Kui Siang tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyetujui tentu saja. Ia memang tidak tahu bagaimana harus memulai hidupnya yang sebatang kara itu. Biarpun ada 2 orang pamannya dan seorang bibi dari ayah, juga seorang paman dari ibunya, akan tetapi ia tidak suka kepada mereka karena ia tahu benar bahwa dahulu mereka itu amat menginginkan peninggalan atau warisan harta dari orang tuanya. Ia akan ke Nanking selain bersembahyang, juga akan mengurus harta peninggalan itu yang dahulu oleh Ciu Xian dititipkan kepada Ciang Ciang Kun, seorang perwira yang setia dan jujur, juga bahkan sahabat baik ayahnya.
Baiklah, Yang Mulia hamba akan menaati perintah Paduka. Bukan main senang rasa hati pangeran yang menjadi raja muda di Peking itu. Dia lalu memerintahkan pelayan untuk mengeluarkan hidangan makan malam, kemudian dia mengajak 4 orang tamunya untuk makan malam bersamanya, suatu kehormatan yang luar biasa, terutama bagi Tio Semki. Dia seorang ketua pengemis makan malam bersama Yang Mulia Raja Muda Yonglo. Peristiwa ini menjadi dongeng baginya yang tiada hentinya dia ceritakan dan banggakan kepada anak cucunya kelak. Mendengar bahwa mereka akan segera berangkat ke selatan, Raja Muda Yonglo memberi hadiah 5 ekor kuda pilihan untuk mereka, karena wakil ketua Angkin Kaipang, yaitu Ciok An, akan mengawani ketuanya menghadiri rapat besar pemilihan pemimpin besar Kaipang yang akan diadakan di Lokyang. Mereka lalu melakukan perjalanan cepat ke selatan. Sementara itu, Raja Muda Yonglo juga membuat surat laporan panjang kepada ayahnya, tentang rapat besar Kaipang, tentang Buliki, Sinwan dan Lim Kui Siang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih. Kalian tidak perlu banyak bertanya, kata gadis itu sambil bertolak pinggang di depan pintu gapura pusat perkampungan Huai Kaipang yang megah. Panggil saja ketua kalian keluar, katakan bahwa aku Tang Bueli ingin bertemu dan bicara dengan dia. Gadis yang galak itu sejak kemunculannya telah menarik perhatian banyak anggota Huai Kaipang. Tadinya ia melangkah hendak memasuki gapura tanpa memperdulikan para penjaga, dan setelah para penjaga menghadang, ia marah-marah. Tadinya para anggota Huai Kaipang hendak marah, akan tetapi ketika melihat bahwa gadis itu seorang dara jelita berusia 20 tahunan yang wajahnya manis sekali, timbul kegembiraan mereka untuk menggoda. Aduhai nona manis, kenapa sukar-sukar, mencari pancu kami? Marilah bertemu dan bicara saja dengan aku di gardu sini, kan lebih asyik. Aku adalah kepala jaga, dan dapat kusuruh semua anak buahku ini menyingkir agar kita berdua dapat bicara tanpa gangguan. Tentu saja ucapan ini disambut suara tawa para temannya. Gadis itu memang Tang Bueli atau Lili. Ia mendapat tugas dari Beico Asian Li Chusuiin, yaitu gurunya yang kemudian menjadi kakak seperguruannya untuk pergi melakukan penyelidikan kepada Huai Kaipang yang menjadi saingan Hek Kaipang yang telah mereka kuasai. Akan tetapi, Lili adalah seorang dara yang keras hati dan juga memandang rendah semua orang. Perlu apa bersusah-susah mengadakan penyelidikan seperti seorang pencuri, pikirnya. Lebih baik temui saja ketua Huai Kaipang, taklukkan dia dan paksa dengan kekerasan agar dia mau mencalonkan sucinya sebagai pemimpin besar Kaipang, habis perkara. Lebih mudah dan cepat, juga tidak harus menyelinap masuk seperti pencuri. Tingkat kepandaian Shou Pangcu dari Hek Kaipang juga hanya sebegitu saja. Tentu tingkat kepandaian ketua Huai Kaipang juga tidak jauh selisihnya dan akan mudah dia kalahkan. Mendengar ucapan yang kurang ajar itu, Lili menoleh dan melihat bahwa yang bicara adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun yang bertubuh tinggi kurus berjanggut pendek jarang dan berkumis tipis. Demikian kurusnya orang itu sehingga nampak seperti kerangka dibungkus kulit. Matanya yang dalam menunjukkan bahwa dia seorang mata keranjang dan hidung belang. Lili menggapai ke arah orang itu yang berada di depan gardu. Tentu saja laki-laki anggota Huai Kaipang yang pada hari itu menjadi kepala jaga itu menjadi gembira bukan main dan diiringi tawa iri kawan-kawannya, dia pun melangkah lebar menghampiri Lili. Setelah berhadapan, dia semakin kagum. Dara ini memang cantik sekali dan secara kurang ajar dia mengembang-kempiskan hidungnya, lalu memuji, aduh, alangkah harum baunya. Mawar merah yang cantik jelita dan berbau harum. Adik manis, siapa namamu? Lili tak pernah meninggalkan senyumnya sejak muncul, senyum yang mengandung ejekan, senyum sinis ketinggian hati. Sebaliknya aku, mencium bau busuk keluar dari mulutmu. Orang itu terbelalak dan kawan-kawannya yang tadi merasa iri, kini tertawa geli, menertawakan rekan yang ceriwis itu. Apa kau bilang? Baru saja si tinggi kurus itu mengeluarkan pertanyaan ini, secepat kilat kaki Lili sudah menendang sebongkah batu sebesar kepalan tangan dan batu itu melayang dengan kuatnya ke atas, tepat menghantam mulut yang sedang terbuka karena bicara itu. Au! Batu itu menghantam keras sekali sehingga merobek bibir dan meruntuhkan gigi, memasuki mulut dengan paksa sehingga mulut itu terkuak lebar, lebih lebar daripada kemampuannya karena tepi mulut itu terobek. Si tinggi kurus itu menekuk tubuhnya, mencoba dengan kedua tangan untuk mengeluarkan batu dari mulut dan merintih-rintih kesakitan.
Mulut yang robek itu berdarah dan teman-temannya yang tadinya tertawa-tawa, kini menjadi terkejut dan cepat menolong. Batu itu akhirnya dapat dikeluarkan, dan akibatnya sungguh mengerikan karena mulut itu robek pada kedua pipinya, bibirnya pecah-pecah dan semua gigi depan, baik yang atas maupun yang bawah, patah-patah. Si tinggi kurus itu tidak akan mati karena lukanya, akan tetapi dia akan menderita cacat pada mukanya. Nah, siapa lagi yang berani bermulut busuk? Majulah. Seorang anggota Hua Ika Ipang yang lebih tua segera melangkah maju, sedangkan kini banyak kawannya, tidak kurang dari 20 orang, sudah berada di pintu gapura itu. Nona siapakah dan ada keperluan apa hendak mencari pangcu kami? Orang ini lebih berhati-hati. Tidak perlu kalian tahu siapa dan mengapa aku ingin bertemu dengan pangcu dari Hua Ika Ipang. Katakan saja aku Tanggueli ingin bertemu dengan dia, sekarang juga. Dia yang keluar menemuiku atau aku yang akan masuk mencarinya? Biarpun para anggota Hua Ika Ipang itu dapat menduga bahwa gadis ini bukan orang sembarangan, terbukti ketika dengan sebuah batu yang ditendangnya ia mampu merobek mulut si tinggi kurus, namun mereka merasa penasaran juga. Ia hanya seorang gadis muda dan mereka adalah para anggota Hua Ika Ipang yang rata-rata memiliki kepandaian silat. Gadis itu memaksa hendak menemui ketua mereka yang sedang keluar, dan telah melukai si tinggi kurus rekan mereka. Bagaimana mereka dapat membiarkannya saja tanpa membalas? Akan rusak nama besar Hua Ika Ipang dan akan menjadi buah tertawaan umum karena peristiwa itu dilihat pula oleh umum yang menonton dari jarak jauh di seberang jalan depan perkampungan Hua Ika Ipang. Nona, engkau sungguh lancang. Pangcu sedang tidak berada di sini, dan engkau telah melukai seorang rekan kami tanpa sebab. Oleh karena itu, terpaksa kami harus menahanmu di sini dan menanti sampai pulangnya pangcu kami agar memberi keputusan kepadamu atas perbuatanmu ini. Biarpun ucapan itu sopan dan tidak kasar, namun cukup membuat wajah Lili menjadi merah dan matanya terbelalak karena marah. Apa? Kalian hendak menahanku, hendak menangkap aku? Apakah kalian ini orang-orang Hua Ika Ipang sudah gila? Suruh saja ketua kalian keluar. Kalian bukan lawanku. Ucapan ini tentu saja membuat banyak anggota Hua Ika Ipang menjadi marah sekali. Bocah sombong, kau berani melawan kami yang banyak ini, tegur anggota yang sudah berpengalaman itu. Tidak berani? Suruh keluar seluruh anggota Hua Ika Ipang. Biar ada 100 orang, akan kuajar semua kalau berani melawanku. Tentu saja para anggota Hua Ika Ipang menjadi marah sekali. Mereka segera bergerak maju mengepung Lili dan terdengar teriakan-teriakan marah. Tangkap bocah sombong ini. Ia harus dihajar, berani menghina Hua Ika Ipang. Beberapa orang serentak menubruk untuk menangkap gadis jelita itu, bukan hanya karena marah, akan tetapi juga karena ingin meringkus tubuh yang menggairahkan itu. Akan tetapi, begitu tubuh Lili bergerak dan berkelebatan, ia sudah sibuk dengan kaki tangannya membagi-bagi tamparan dan tendangan, dan akibatnya, dalam segebrakan saja 4 orang pengeroyok telah terpelanting ke kanan kiri, ada yang mukanya membengkak, ada yang tulang pundaknya patah, ada yang perutnya mulas dan sambungan lutut terkilir. Yang lain menjadi semakin marah dan kini belasan orang sudah mengepung dan mengeroyok gadis itu. Agaknya para anggota Hua Ika Ipang masih belum percaya bahwa mereka yang berjumlah banyak tidak akan mampu meringkus gadis itu, maka mereka pun hanya mempergunakan tangan kosong, seperti segerombolan serigala mengeroyok seekor domba, berlomba untuk membekuk batang leher gadis jelita. Akan tetapi, Lili mengamuk. Sepak terjangnya menggiriskan, tubuhnya tidak dapat disentuh, apalagi ditangkap. Bagaikan seekor burung walet menyambar-nyambar, ia menyelinap di antara tangan-tangan yang meraihnya, berloncatan ke sana-sini dan kadang-kadang tinggi di atas kepala para pengeroyoknya dan setiap ada kesempatan, tangan atau kakinya merobohkan seorang pengeroyok. Tubuhnya berlenggang-lenggok secara aneh, seperti gerakan ular saja, namun semua serangan lawan tak pernah menyentuh tubuhnya, dan setiap kali ia menggerakkan kaki atau tangan, pasti seorang lawan terpelanting. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kurang lebih 20 orang anggota Hua Ika Ipang telah terpelanting roboh. Sekali meloncat, Lili sudah mendekati seorang di antara mereka dan kaki kirinya menginjak dada. Orang itu terengah-engah, merasa dadanya seperti dihimpit benda yang ratusan kati beratnya, membuat dia sukar bernapas dan matanya terbelalak, mukanya merah seperti udang direbus. Hayo cepat katakan, di mana ketua Hua Ika Ipang? Lili bertanya. Kalau engkau tidak mengaku, dadamu akan kuinjak sampai pecah. Saya.
Saya tidak berani bohong. Pangcu pergi keluar kota, entah kemana. Saya hanya anggota biasa. Lili melepaskan injakannya dan orang itu megap-megap seperti ikan dilempar ke darat, meneguk udara dengan lahapnya seperti orang kehausan. Lili memandang kepada mereka yang bergelimpangan di tanah. Salah kalian sendiri yang mencari penyakit? Katakan kepada ketua kalian bahwa besok pagi-pagi aku akan kembali untuk bicara dengan dia. Setelah berkata demikian, gadis itu membalikkan tubuhnya, mengebut-ngebutkan ujung pakaian dan melangkah pergi dari situ dengan santai. Semua orang yang tadi melihat perkelahian itu, mengikutinya dengan pandang mata penuh kagum dan khawatir. Akan tetapi tak seorang pun berani menegur Lili yang melenggang pergi seenaknya, menuju ke pintu gerbang barat. Baru saja bayangan Lili lenyap di sebuah tikungan, serombongan orang datang ke tempat itu dari timur. Mereka terdiri dari 8 orang dan begitu melihat keadaan para anak buah Hua Ika Ipang, seorang di antara mereka cepat berlari menghampiri. Apa yang terjadi di sini? Tanya orang itu kepada mereka. Para anak buah Hua Ika Ipang yang masih kesakitan, girang melihat munculnya orang itu yang bukan lain adalah ketua mereka. Orang itu berusia kurang lebih 40 tahun, bertubuh pendek gendut dan namanya adalah Siok Chu. Pakaiannya juga berkembang-kembang dengan tambalan dari kain yang baru. Ketika dia mendengar keterangan para anak buahnya bahwa baru saja ada seorang gadis muda yang berkeras hendak bertemu dengan ketua Hua Ika Ipang dan yang bersikap sombong lalu menghajar mereka semua, Siok Pangcu menjadi marah bukan main. Keparat, serunya marah. Di mana gadis sombong itu sekarang? Ia tadi pergi ke sana, Pangcu, kata anak buahnya sambil menunjuk ke barat. Aku harus mengejarnya. Akan tetapi sebelum Siok Pangcu lari mengejar, 7 orang yang tadi datang bersamanya sudah berada di dekatnya dan seorang pemuda berusia 26 tahun yang bertubuh pendek, berlengan panjang, pakaiannya mewah dan pesolek, tampan dan tersenyum-senyum, segera menyentuh lengannya. Pangcu, ada aku di sini, kenapa Pangcu hendak bersusah payah sendiri? Tinggallah saja di sini bersama Suhu, aku yang akan menangkapkan gadis itu untukmu. Kakek yang datang bersama mereka, yang tubuhnya besar perutnya gendut sekali dan kepalanya botak, terkekeh. Hehe, Pangcu, apa yang dikatakan Manioko benar. Biarlah dia memperlihatkan jasanya yang pertama. Kakek ini adalah seorang datuk yang amat terkenal di sepanjang pantai timur, bahkan di lautan Pohai, karena dia adalah Tung Hai Leong, naga laut timur, Ouyang Chin. Kakek ini menjadi datuk para bajak laut dan semua golongan hitam di daerah pantai timur, bahkan terkenal sekali di kepulauan Jepang karena dia adalah seorang peranakan Jepang. Adapun pemuda tampan itu adalah Manioko, seorang pemuda Jepang yang menjadi muridnya. Senang hati Siok Chu mendengar kesanggupan tamunya itu. Setelah Manioko mendengar keterangan para anggota Hua Ika Ipang tentang ciri-ciri gadis pengacau itu, dia lalu mengajak 5 orang anak buah ayahnya untuk melakukan pengejaran dengan cepat menuju ke barat. Lili sudah keluar dari pintu gerbang kota Lok yang sebelah barat. Ia merasa puas. Besok pagi-pagi ia akan kembali ke Hua Ika Ipang dan akan memaksa ketuanya agar menakluk kepada sucinya dan kelak memberi suara kepada sucinya untuk menjadi pemimpin besar para Kaipang. Akan jauh lebih mudah begitu, pikirnya bangga. Ia kini tiba di jalan raya dekat hutan yang sunyi, menuju ke perkumpulan Hek Ika Ipang yang berada di luar kota. Tiba-tiba ia mendengar seruan dari sebelah kiri, dari hutan di tepi jalan raya itu. Mula-mula ia tidak peduli, akan tetapi setelah ia dapat menangkap kata-kata yang diteriakkan suara itu, alisnya berkerut dan ia pun menahan langkahnya. Hei, perempuan sombong! Kalau memang engkau berani, masuklah ke sini agar kita dapat bertanding sampai 1000 jurus tanpa ada orang lain yang mengganggunya. Kalau engkau takut, cepat berlutut dan menyerah untuk kubawa sebagai tawanan ke Hua Ika Ipang. Jahanam busuk. Lili sudah menjadi marah sekali, dan tanpa memperdulikan peraturan kehidupan dunia Kangou bahwa tantangan dari dalam hutan seperti itu dapat merupakan jebakan dan amat berbahaya dan tidak sepatutnya dilayani, ia sudah melompat ke kiri dan memasuki hutan itu. Siapa takut kepadamu? Keparat, jangan lari kau, teriaknya lagi. Ketika ia tiba di tempat terbuka, di situ telah menanti 6 orang laki-laki, dipimpin oleh seorang pemuda yang tubuhnya pendek tegap dan wajah yang tampan itu tersenyum-senyum secara kurang ajar. Bentuk muka pemuda ini bundar seperti bulan, putih dan halus tanpa kumis jenggot, akan tetapi cambangnya tebal dan panjang, dari dekat telinga sampai ke dagu,
Kepala bagian depan sengaja dicukur botak sehingga nampak aneh, seperti seekor kepala burung yang ajaib. "Engkaukah yang bernama Tang Bueli, Nona?" tanya pemuda itu, sedangkan 5 orang lainnya yang bertubuh tegap berdiri diam saja di samping, namun sikap mereka pun dalam keadaan siap siaga dan menanti perintah. "Kalau benar mengapa? Engkaukah yang berteriak terlak menantangku tadi?" Pemuda itu tertawa. "Aku memang sengaja memancingmu masuk ke sini, Nona. Kalau engkau takut, engkau boleh keluar lagi." Manioko memang seorang pemuda Jepang yang sudah banyak pengalamannya dan amat cerdik. Dia segera tahu apa kelemahan gadis jelita yang berdiri dengan gagahnya di depannya itu. Gadis ini memiliki kelemahan, yaitu tinggi hati sehingga kalau gadis ini ditantang dan dikatakan takut, biar dipancing dengan ancaman bahaya bagaimana besar pun tentu akan nekat. Sepasang mata Lili berapi-api. "Tutup mulut busukmu. Siapa takut?" "Hehe, memang aku tahu bahwa engkau tidak mengenal takut, Nona. Karena itu, aku ingin sekali berkenalan. Namaku Manioko dan aku persetan dengan namamu. Kalau engkau yang menantangku tadi, bersiaplah untuk mampus. Aku tidak sudi berkenalan denganmu," kata Lili dan ia pun sudah mencabut pedangnya karena sekali ini ia marah sekali dan ia harus membunuh orang yang tadi menghina dan menantangnya. Begitu mencabut pedangnya, Lili berseru, "Cepat keluarkan senjatamu dan bersiaplah untuk mati." Pemuda Jepang itu terkejut melihat pedang yang mengeluarkan sinar putih, berwarna putih seperti perak, akan tetapi begitu tercabut mengeluarkan bau harum yang amat aneh itu. Sebagai orang yang sudah banyak pengalaman dan lama berkecimpung dalam dunia persilatan, pemuda Jepang ini dapat menduga bahwa pedang itu tentu ampuh sekali dan mengandung racun. Maka, dia pun memberi isyarat kepada 5 orang anak buah ayahnya dan dia sendiri lalu mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya. Sebatang pedang panjang melengkung, pedang samurai yang amat tajam dan yang bergagang panjang sehingga gagang itu dapat dipegang dengan kedua tangannya. Sebetulnya, dengan kepandaiannya yang tinggi, Manioko memandang rendah kepada gadis itu. Akan tetapi melihat pedang di tangan Lili, dia terpaksa mencabut pedangnya karena maklum bahwa pedang beracun itu cukup berbahaya. "Nona manis, aku sudah siap. Mari kita bertaruh dalam pertandingan ini. Kalau engkau kalah, engkau akan menjadi milikku dan harus menurut segala kehendakku, harus melayani aku dengan manis, hehe. Jahanam kau. Kalau engkau yang kalah, lehermu akan kupenggal," teriak Lili dan ia pun sudah menyerang dengan dahsyatnya. Pedangnya menjadi sinar putih menyambar dan mengeluarkan suara berdesing. Manioko terkejut dan cepat menangkis dengan samurainya, terang. Bunga api berpijar dan keduanya merasa betapa tangan mereka tergetar hebat. Keduanya cepat meloncat ke belakang dan memeriksa senjata masing-masing. Akan tetapi baik pedang maupun samurai itu tidak rusak dan keduanya saling pandang. Manioko baru tahu bahwa gadis itu benar-benar amat lihai, memiliki tenaga yang mampu menandinginya. Padahal tadi dia menangkis dengan pengerahan tenaga untuk membuat pedang lawan patah atau terlepas. Siapa kira, tangannya sendiri tergetar hebat. Sebaliknya, Lili juga maklum bahwa lawannya tidak boleh disamakan dengan orang-orang Hua Ikaipang tadi. Ia menjadi semakin marah dan penasaran, lalu memutar pedangnya dan menyerang dengan ganasnya. Berbeda dengan Sucinya yang mempunyai Hekcoakiam, pedang ular hitam, ia diberi Pekcoakiam, pedang ular putih, oleh gurunya dan juga ilmu pedang yang amat dahsyat dan ganas. Seperti juga pedang Sucinya, pedang di tangannya itu walaupun nampaknya putih bersih seperti perak, namun pedang itu telah direndam racun ular yang amat berbahaya. Sedikit saja tergores pedang itu, orang yang terluka sukar ditolong lagi nyawanya. Akan tetapi lawannya, Manioko adalah murid tersayang dari Tung Hai Leong Ouyang Chin, seorang datuk yang kedudukannya setingkat dengan kedudukan Datuk Sitian Choaong Chukiat. Tentu saja tingkat kepandaian pemuda Jepang itu juga sudah tinggi dan dia mampu mengimbangi permainan pedang Lili, bahkan membalas dengan tak kalah ganasnya dengan permainan samurainya yang aneh. Permainan samurai yang kadang-kadang dipegang kedua tangan itu bagaikan gelombang samudera, susul menyusul dan selalu menyambar lagi kalau serangan pertama gagal dan dielakkan lawan. Akan tetapi, Lili merasa girang bahwa pemuda Jepang itu dapat ia desak mundur sampai ke bawah pohon. Ia sama sekali tidak mengira bahwa pemuda itu memang sengaja memancingnya ke bawah pohon besar itu, dan pada saat Lili menyerang dengan dahsyat, tiba-tiba pemuda Jepang itu melempar tubuh ke belakang dan bergulingan.
Pada saat itu, dari atas pohon meluncur sehelai jala yang lebar dan sebelum Lili maklum apa yang terjadi, tubuhnya telah ditimpa jala itu. Ia terkejut dan menggunakan pedangnya untuk membabat tali temali jala yang melibat dirinya. Akan tetapi pada saat itu, Manioko telah melompat ke belakangnya dan sekali pemuda itu menggerakkan tubuh, Lili tidak mampu bertahan lagi dan roboh terkulai lemas. Hal ini dapat terjadi karena ia tadi sibuk meronta untuk melepaskan diri dari jala dengan sia-sia, karena keempat ujung jala dipegang oleh anak buah Manioko. Mereka adalah bajak-bajak laut yang lihai dan ahli mempergunakan senjata jala itu. Hahaha, nona manis. Engkau kalah dan engkau akan menjadi milikku. Kata pemuda Jepang itu dengan girang sambil menyolek dagu gadis itu dari luar jala. Lili hanya mampu memandang dengan mata penuh kebencian karena ia tidak mampu bergerak. Sambil tertawa gembira pemuda Jepang itu berkata kepada kawan-kawannya, "Biarkan ikan jelita ini di dalam jala dan kita bawa ke Hua Ika Ipang. Siok Pangcu tentu akan girang sekali dan kalian akan menerima hadiah besar." Karena tadi ia meronta, pangkal lengan kiri dan punggungnya terkena besi kaitan yang dipasang di dalam jala sehingga kini terasa nyeri. Akan tetapi Lili menahan diri dan sama sekali tidak mau memperlihatkan penderitaan itu. 5 orang anak buah itu lain melibatkan jala di sekitar tubuhnya, membuat Lili sama sekali tidak mampu bergerak lagi. Andai kata totokan pada tubuhnya sudah lenyap pengaruhnya pun, sukar baginya untuk membebaskan diri dari jala yang melibat dirinya dengan kuatnya itu. Pada saat itu, nampak bayangan berkelebat. 6 orang laki-laki menghina seorang wanita, sungguh jahat sekali. 5 orang anak buah Manioko segera menyerang bayangan itu yang ternyata seorang pemuda yang bertubuh tinggi tegap. Akan tetapi begitu pemuda itu menggerakkan kaki tangannya, 5 orang itu terlempar ke belakang seperti disambar angin badai. Pemuda itu cepat membuka libatan jala, akan tetapi sebelum sempat membebaskan Lili dari totokan, Manioko telah menyerangnya dengan samurainya. Sing! Samurai itu meluncur dan mendesing nyaring ketika dielakkan oleh pemuda itu. Samurai yang luput dari sasaran itu membuat gerakan melengkung dan membalik, kini menyambar lagi sebagai serangan susulan yang lebih dahsyat daripada yang pertama tadi. Kembali pemuda itu mengelak dengan gerakan cepat, lalu dari samping dia mendorong dengan kedua tangannya. Dari kedua telapak tangan itu mengepul uap putih dan angin yang dahsyat membuat Manioko hampir terjengkang. Pemuda Jepang ini mengeluarkan seruan kaget, meloncat ke belakang dan kesempatan itu dipergunakan oleh si pemuda jangkung untuk menyambar tubuh Lili yang masih berada dalam jala berikut pedangnya, memanggul tubuh itu dan melarikan diri ke dalam hutan. 5 orang anak buahnya hendak mengejar akan tetapi Manioko segera menahan mereka. "Jangan kejar. Mari kita lapor kepada suhu," katanya dengan hati gentar. Dari serangan kedua tangan yang mengeluarkan uap putih itu saja dia tahu bahwa dia berhadapan dengan lawan yang amat tangguh dan mengejar lawan selihai itu di dalam hutan sungguh amat berbahaya. Setelah berlari cepat bagaikan burung terbang saja sampai ke tengah hutan dan melihat bahwa tidak ada yang mengejarnya, pemuda itu berhenti berlari dan menurunkan tubuh yang dipanggulnya itu dengan hati-hati ke atas tanah berumput tebal. Dia lalu mengulurkan tangan menekan punggung dan pundak gadis itu dan seketika Lili merasa dirinya terbebas dari totokan. Ia marah sekali dan karena jala itu tidak ada yang memeganginya lagi, juga libatannya telah melonggar, ia menggerakkan pedang mengamuk dan jala itu pun dicabik-cabiknya. Auh, ketika ia merenggut jala itu, besi kaitan mengait punggungnya dan menimbulkan rasa nyeri, menambah kenyerian luka di punggung dan pundaknya. "Engkau terluka, Nona?" Pemuda itu bertanya dan menghampiri gadis yang kini jatuh terduduk itu. "Kaitan sialan ini mengait di punggung." "Aduh." Lili mengomel. "Diamlah dan jangan bergerak, Nona. Biar ku cabut kaitan itu." Pemuda itu berlutut di belakang Lili. Akan tetapi setelah dia memeriksanya, ternyata besi kaitan itu menancap menembus pakaian dan kulit dan sukar mencabutnya karena tidak nampak. Dia lalu merobek baju di punggung itu agar dapat melihat besi kaitannya. "Bre! Ih! Apa yang kau lakukan itu, jahanam?" Lili membentak, hendak meloncat, akan tetapi terduduk kembali karena kaitan itu tidak memungkinkan ia untuk banyak bergerak. "Tenanglah, Nona. Aku hanya ingin mengeluarkan besi kaitan itu dan tanpa merobek baju, sukar melakukannya karena kaitan itu tidak kelihatan." Pemuda itu mengerutkan alisnya. Betapa galaknya gadis ini, pikirnya.
Dengan hati-hati dia lalu mengeluarkan besi kaitan itu dari daging dan kulit yang ditembusinya. Darah mengucur keluar dan pemuda itu melihat bahwa punggung itu menderita 2 luka, sedangkan di pundak kiri pun terluka. "Diam dulu, Nona. Pundak dan punggungmu terluka. 3 buah luka yang cukup dalam dan kalau tidak segera diobati, bisa berbahaya. Siapa tahu besi kaitan itu mengandung racun." Pemuda itu mengeluarkan sebuah bungkusan dari saku bajunya, membukanya dan menaburkan bubuk putih pada 3 luka itu. Lili merasa betapa jari-jari tangan pemuda itu menyentuh kulitnya di punggung dan pundak dengan lembut dan mengingat betapa selama hidupnya belum pernah ada tangan pria yang menyentuh kulitnya, bulu tengkuknya meremang. Akan tetapi luka-luka yang tadi menimbulkan perasaan panas dan perih, kini terasa dingin dan nyerinya menghilang. Setelah pemuda itu selesai mengobati lukanya, Lili meloncat berdiri dan pemuda itu pun bangkit berdiri. Pemuda itu kecelik kalau dia mengharapkan ucapan manis dan terima kasih dari Lili. Sebaliknya malah, gadis itu memandang kepadanya dengan alis berkerut, muka marah dan mata melotot, bahkan tangan yang memegang pedang itu gemetar, siap untuk membacok atau menusuk. "Kenapa engkau menyentuh pundak dan punggungku? Kenapa? Hayo katakan, kenapa engkau menyentuh pundak dan punggungku, keparat?" Pemuda itu tertegun, bengong dan sampai lama tidak mampu menjawab. "Hayo jawab, kenapa malah bengong seperti patung?" bentak Lili bertambah marah. Aku hanya ingin menolongmu, Nona." Akhirnya dia berkata gagap dan bingung karena selama hidupnya baru sekarang dia berhadapan dengan seorang gadis yang begini galak. "Menolongku? Kenapa? Hayo jawab," kembali Lili membentak marah. Kini pemuda itu sudah dapat mengatasi kekagetan dan keheranannya. Entah siapa orang tua dan guru gadis ini, pikirnya. Kenapa tidak mampu mendidik anak ini sehingga menjadi seperti itu, manis, galak, sesat, seenak perutnya sendiri, dan tidak tahu sopan santun ditambah tidak mengenal budi? Baru saja diselamatkan nyawanya, bukannya berterima kasih bahkan memaki-maki dan membentak-bentak penolongnya. "Nona, Engkau ini seorang manusiakah?" Lili terbelalak. Pertanyaan itu datangnya begitu mengejutkan, seperti serangan tusukan pedang yang tiba-tiba dan tidak disangka-sangkanya, membuat ia sejenak kehilangan keseimbangan dan salah tingkah. Kalau tadi ia memegang pedang dengan sikap mengancam, kini ia terlupa dan pedangnya ia pergunakan untuk bersandar seperti tongkat dengan ujungnya menekan tanah. Apa maksudmu?" Ia berbalik tanya, bingung. Kalau Nona ini seorang manusia, kenapa begini aneh, baru saja diselamatkan orang, malah berbalik memaki-maki penolongnya? Kalau Nona bukan manusia, tidak anehlah, hanya sungguh sayang. Nona begini muda dan cantik dan gagah, kelihatan baik budi, sayang kalau bukan manusia. Tiba-tiba wajah yang tadinya bengis itu berubah sama sekali. Kini nampak cerah, bahkan nampak gembira dan kalau tadi mulutnya mengandung senyum sinis mengejek, kini berubah menjadi senyum yang amat manis, membuat wajah itu seperti wajah kanak-kanak yang berhati bersih. "Benarkah ucapanmu itu? Benarkah aku cantik dan gagah? Benarkah?" Dalam ucapan ini terkandung harapan bahkan permohonan seperti seorang anak kecil yang mengharapkan sesuatu yang amat diinginkannya. Hal ini tidaklah mengherankan kalau diingat bahwa sejak kecil Lili telah hidup bersama orang-orang yang wataknya aneh, bahkan keras dan dapat dikata sesat seperti Bico Asian Li Chu Suiin, kemudian ia menjadi murid pula dari seorang datuk aneh dan sesat seperti Sitian Choaong Chukiat. Dari kedua orang ini, tidak pernah ia merasakan cinta kasih yang sewajarnya, yang keluar dari hati dan perasaan yang murni. Bahkan lebih sering ia mendengar caci maki dan celaan yang menyakitkan hati. Kemudian, setelah ia remaja dan dewasa, kalau ada orang memuji kecantikannya, maka pujian itu selalu mengandung rayuan dan penjilatan, pujian penuh nafsu yang dapat ia rasakan dan yang membuat ia merasa jijik dan benci. Kini, untuk pertama kalinya selama hidupnya, ia bertemu seorang pemuda yang memuji atau mengatakan bahwa ia cantik dan gagah dengan cara yang lain sama sekali, bukan rayuan, bahkan bukan pujian sehingga terasa olehnya bahwa ucapan itu mengandung ketulusan hati. Inilah yang selama ini ia idam-idamkan, yaitu perhatian yang tulus dari seseorang. Pemuda itu kembali tertegun. Akan tetapi dia seorang yang jujur dan dia pun mengangguk. "Tentu saja. Semua orang pun dapat melihat bahwa engkau seorang gadis yang masih muda, cantik dan gagah,
memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tepat dan serasi sekali kalau semua keindahan itu dilengkapi dengan watak yang baik. Nona, aku tadi melihat engkau ditangkap secara curang oleh 6 orang laki-laki itu yang tidak kukenal. Karena aku menganggap perbuatan mereka itu jahat, maka aku membantumu. Akan tetapi mereka itu ternyata lihai, apalagi pemuda pendek itu. Maka, aku mengambil keputusan untuk membawamu lari agar kita dapat menyelamatkan diri dari pengeroyokan mereka. Akan tetapi, siapa sangka, di sini engkau membalas perbuatanku untuk menolongmu itu dengan caci maki. Sejenak Lili tidak menjawab, akan tetapi sinar matanya mencorong dan mengamati wajah pemuda itu penuh selidik. Sinar matanya yang tajam seolah-olah hendak menembus ke dalam dan menjenguk isi hati pemuda itu. Akan tetapi pemuda itu menentang pandang matanya dengan tenang. Aku masih belum tahu apakah engkau memang seorang yang benar-benar jujur dan pantas menjadi sahabatku, apakah engkau tadi benar-benar menolongku tanpa pamrih, ataukah engkau hanya ingin pamer kepandaian untuk menarik perhatianku agar aku suka kepadamu? Ia berhenti sebentar, kemudian mengangkat pedangnya dan memegang pedang itu melintang di depan dada. Kalau engkau palsu, keluarkan senjatamu karena aku ingin mengujimu sampai berapa tinggi kepandaianmu maka engkau memamerkan kepandaianmu kepadaku. Akan tetapi kalau engkau memang jujur, kau maafkan sajalah sikapku tadi. Aku bukan tidak mengenal budi, hanya belum pernah aku bertemu dengan orang yang tidak palsu hatinya, maka sukar bagiku untuk percaya kepada siapapun juga di dunia ini. Pemuda itu menarik napas panjang dan nampak terharu karena ucapan dan sikap gadis itu agaknya amat mengena pada perasaannya. Engkau memang benar, Nona. Dunia ini penuh kepalsuan sehingga aku sendiri hampir tidak pernah melihat kebenaran yang sejati. Mungkin aku sendiri pun sama palsunya dengan yang lain. Kita sudah terseret ke dalam pusaran kepalsuan dalam kehidupan manusia di dunia. Sudahlah, Nona. Lebih baik aku pergi saja. Aku tidak mempunyai pamrih lain ketika membantumu, akan tetapi aku pun tidak berani mengaku bahwa aku bukan orang yang palsu seperti orang-orang lain. Selamat tinggal. Pemuda itu membalikkan tubuh melangkah pergi. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu gadis itu telah meloncat dan melewatinya, menghadang di depannya dan tanpa banyak cakap lagi Lili sudah menyerangnya dengan pukulan ke arah dada. Cepat dan kuat sekali serangan itu. Pemuda itu mengelak dengan gesit, lalu meloncat ke belakang. Hei! Kenapa pula engkau menyerangku? Lili tertawa. Hai Hik, aku hanya ingin mengajak engkau berlatih silat, sobat. Sambutlah. Tanpa memberi waktu lagi kepada si pemuda untuk menjawab Lili sudah menyerang kalang kabut dengan kedua kaki tangannya, cepat dan aneh gerakannya karena ia yang ingin menguji kepandaian pemuda yang menarik hatinya itu telah mengeluarkan jurus-jurus simpanannya. Pemuda itu terheran-heran, akan tetapi juga timbul kegembiraannya. Dia seorang yang berilmu tinggi dan tentu saja merasa senang kalau mendapatkan kesempatan untuk berlatih dengan lawan yang pandai seperti gadis aneh itu. Maka, sambil mengelak atau menangkis, dia pun membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Lili telah terluka. Biarpun luka-luka di punggung dan pundak itu telah diobati, akan tetapi begitu dipakai bergerak, terasa nyeri lagi, bahkan ia tidak mampu mengerahkan seluruh tenaganya, terhalang oleh perasaan nyeri. Akan tetapi Lili adalah seorang gadis yang keras hati dan yang tidak pernah mau memperlihatkan kelemahannya. Biarpun rasa nyeri menusuk-nusuk, ia tidak mau mengaku dan masih tetap mengerahkan seluruh tenaganya sambil menahan nyeri sampai seluruh tubuhnya berkeringat dan napasnya mulai memburu. Pemuda itu maklum akan hal ini dan tiba-tiba saja dia bergerak terlalu lambat ketika tangan kiri Lili mencengkeram ke arah dadanya. Akan tetapi begitu jari tangan gadis itu menyentuh dadanya, tangan itu tidak jadi mencengkeram, bahkan dibuka dan hanya telapak tangannya yang membentur dada pemuda itu. Plak! Pemuda itu terhuyung ke belakang. Nona lihai sekali, aku mengaku kalah, katanya. Tentu saja Lili bukan seorang gadis bodoh. Dalam hal ilmu silat, kepandaiannya sudah mencapai tingkat tinggi sehingga ia dapat membedakan gerakan kalah atau mengalah. Dan ia tahu benar bahwa pemuda jangkung ini sengaja mengalah kepadanya, padahal ia sudah hampir kehabisan napas. Ia tersenyum girang dan lega. Kalau pemuda itu tidak mengalah, tentu ia akan kalah dan hal ini akan menyakitkan perasaannya. Kekalahan merupakan hal yang ia anggap amat menyakitkan dan bahkan merendahkan. Dengan napas terengah Lili mengusap keringat dari leher dan dahinya,
menggunakan sehelai sapu tangan merah muda, dan ia menatap wajah pemuda itu dengan senyum. Diam-diam ia merasa kagum. "Engkau lihai, aku suka padamu." "Siapakah namamu?" tanyanya dengan terus terang dan sikap ini kembali membuat pemuda itu tertegun, akan tetapi juga kagum. Gadis ini amat terbuka dan jujur, tidak banyak dipengaruhi tata cara sopan santun yang biasanya hanya sebagai bedak penutup isi hati yang sebenarnya saja. Gadis seperti ini tidak akan menyimpan perasaannya sebagai rahasia, apa yang tercermin dalam sikap dan pada wajahnya menunjukkan keadaan perasaan hati yang sebenarnya. Tidak seperti orang awam yang demi sopan santun palsu, suka memperlihatkan sikap yang menjadi kebalikan dari keadaan hatinya. "Namaku Sinwan, Nona." "Dan siapakah engkau?" Pemuda itu memang Sinwan. Seperti kita ketahui, bersama Kui Siang dan kakek Buliki, juga ketua dan wakil ketua Angkin Kaipang, dia pergi ke Lokyang untuk menemani Buliki dalam usaha kakek itu untuk mempersatukan dan memimpin kembali para Kaipang. Setelah tiba di luar kota Lokyang, mereka berpencar seperti sudah direncanakan semula oleh kakek Buliki. Dua orang pimpinan Angkin Kaipang berpisah karena mereka akan langsung berkunjung kepada Huai Kaipang dan menjadi tamu perkumpulan pengemis itu. Kakek Buliki sendiri bersama Kui Siang memasuki kota Lokyang sebagai tamu pesiar. Sinwan sendiri diberi tugas oleh Buliki untuk memasuki Lokyang melalui pintu gerbang barat untuk melakukan penyelidikan terhadap Heki Kaipang. Demikianlah, ketika dia tiba di jalan raya dekat hutan yang sunyi, dia mendengar suara orang bertempur di dalam hutan. Perkelahian itu tidak nampak dari jalan raya, akan tetapi karena dia memiliki pendengaran yang tajam terlatih, dia dapat menangkap suara mereka dan karena tertarik, dia lalu memasuki hutan itu dan melihat betapa seorang gadis sedang dalam bahaya, ditawan oleh 6 orang menggunakan jala dan dia segera turun tangan menolongnya. Nama Sinwan tidak dikenal oleh Lili walau 11 tahun yang lalu mereka sebagai anak-anak berusia 10 dan 9 tahun, pernah berkelahi. Juga wajah dan keadaan mereka sudah berubah sama sekali, dari kanak-kanak menjadi dewasa, maka tentu lain tidak saling mengenal. Maka, dengan wajah masih dihias senyum manis Lili menjawab. "Namaku Tang Hweli, akan tetapi engkau boleh memanggil aku Lili saja, seperti semua orang yang akrab denganku." "Lili? Nama yang bagus." Dan namamu amat jelek." Sinwan tersenyum walaupun dia merasa heran akan kekasaran gadis ini. "Akan tetapi biar namamu jelek, engkau seorang yang amat baik dan aku suka padamu, Sinwan. Aku belum pernah mempunyai seorang kawan yang baik, dan aku senang sekali mendapatkan seorang kawan seperti engkau." Melihat gadis itu terkulai dan jatuh berduduk di atas rumput sambil menekan kepalanya dengan tangan kiri, Sinwan terkejut dan dia pun cepat berlutut di dekatnya. "Lili, kau kenapakah?" tanyanya khawatir. "Tidak apa-apa." Lili yang tidak pernah mau kelihatan lemah itu mengerahkan tenaganya dan ia mencoba untuk bangkit berdiri. Akan tetapi begitu ia berdiri, tubuhnya terkulai dan ia tentu sudah roboh kalau saja tidak cepat dirangkul Sinwan. "Lili, engkau kenapa? Tubuhmu panas sekali." Sinwan yang merangkulnya terkejut karena gadis itu nampak pucat dan menderita nyeri, dan tubuhnya panas seperti terbakar. Dan Sinwan merasa betapa tangan dan lengannya yang merangkul menjadi basah oleh keringat gadis itu. "Sinwan, aku. Gadis itu terkulai dan pingsan dalam rangkulan Sinwan. "Lili, kenapa kau?" Sinwan cepat memondong tubuh itu dan membawanya ke tempat yang kering, di mana tanahnya tertutup daun-daun yang kering dan dengan hati-hati dia lalu merebahkan gadis itu di atas tanah. Setelah itu, dia melepaskan kancing dekat leher untuk melonggarkan dada gadis itu karena dia melihat napasnya terengah. Setelah itu, mulailah dia memeriksa denyut jantung melalui nadi dan pernapasannya. Pemuda ini telah mewarisi ilmu pengobatan mendiang Pek Mausian Tioki, seorang di antara Semsian. Setelah melakukan pemeriksaan sejenak, dia terkejut karena mendapat kenyataan bahwa gadis itu telah keracunan. Tahulah dia bahwa racun itu tentu masuk melalui 3 buah luka di punggung dan pundaknya tadi. Ternyata obatnya tidak cukup kuat untuk melawan racun itu dan kini ada hawa beracun menguasai gadis itu. Terpaksa dia mendorong tubuh gadis itu miring, merobek baju di punggung untuk memeriksa luka-lukanya. Dan benar saja, luka-luka itu nampak membiru, baik yang di pundak kiri maupun yang di punggung.
Nampak betapa dua buah luka kecil di punggung itu nampak buruk sekali di permukaan punggung yang berkulit halus dan putih mulus. Dia tahu bahwa tanpa mengeluarkan racun itu dari luka-lukanya akan sukar mengobati Lily. Dia mendorong tubuh itu menelungkup dengan muka miring, merobek baju di punggung itu semakin lebar sehingga nampak semua permukaan punggung dan pundak. Kemudian tanpa ragu-ragu lagi dia pun membungkuk dan menempelkan mulutnya pada luka pertama. Dia mengerahkan sinkang dan mulai mengisap, perlahan-lahan dan mengatur tenaga isapannya sampai mulutnya merasakan darah. Dia meludahkan darah yang diisapnya, dan seperti dugaannya, darah itu berwarna kehitaman. Setelah 3 kali mengisap, barulah yang terisap ke mulutnya darah merah dan dia menghentikannya, lalu menaburkan bubuk putih lagi kepada luka yang sudah bersih dari racun. Dilakukan isapan pada luka kedua seperti tadi, kemudian pada luka di pundak sampai ketiga luka itu bebas dari racun. Pernapasan gadis itu tidak seperti tadi walaupun tubuhnya masih terasa panas. Baru saja dia selesai mengisap luka di pundak, tiba-tiba gadis itu merintih dan bergerak. Xinwan melepaskan mulutnya dan pada saat itu, Lily sudah bangkit duduk. Mata gadis itu mencorong dan kedua tangannya meraba punggung dan pundak yang terbuka karena baju di bagian punggung terbuka lebar. "Jahanam kau, Xinwan! Kau berani!" Tangan kiri Lily menyambar ke arah kepala Xinwan dengan cengkeraman maut. Akan tetapi Xinwan menangkap pergelangan tangan itu, lalu meludahkan darah terakhir tadi baru berkata, "Tenanglah, Lily. Aku mengobatimu, aku menyedot racun dari luka-luka, dan untuk itu, terpaksa aku membuka bajumu di punggung. Maaf, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan nyawamu. Lihat itu." Xinwan menunjuk ke tanah di mana nampak darah hitam yang diludahkannya tadi. Lily terbelalak dan kebingungan. "Jadi aku keracunan?" Xinwan mengangguk. "Benar. Racun itu jahat sekali sehingga pengobatanku pertama tadi gagal. Akan tetapi aku telah mengisap keluar semua racun dari 3 luka itu, dan kini hanya hawa beracun di tubuhmu yang harus kita bersihkan. Percayalah kepadaku, Lily. Aku hanya ingin menolongmu, bukan berniat kotor dan tidak sopan. Nah, duduklah bersila, aku akan membantumu mengusir hawa beracun dari tubuhmu." Lily mengangguk, tidak bicara lagi dan ia pun duduk bersila, bahkan membiarkan saja punggung dan pundaknya yang terbuka. Xinwan dengan hati-hati menaburkan obat bubuk putih di luka terakhir, yaitu di pundak, kemudian dia menutup kembali punggung dan pundak yang terbuka dengan mengikatkan ujung kedua baju yang tadi dia robek. Setelah itu, dia pun duduk bersila di belakang gadis itu dan menempelkan kedua telapak tangannya di punggung yang kini sudah tertutup kembali. Perlahan-lahan dia mengerahkan tenaganya, disalurkan dari pusar melalui kedua lengannya, membuat telapak tangan yang menampung tenaga itu tergetar. Lily duduk bersila dengan hati yang tidak karuan rasanya. Ada marah, ada malu, ada pula rasa girang, ada terharu sehingga kedua matanya menjadi basah. Sejak menjadi murid Beicho Xianli sampai sekarang, ia tidak pernah menangis. Tangis merupakan pantangan baginya. Akan tetapi saat ini ingin ia menjerit-jerit menangis. Ketika perasaan itu ditahannya, matanya menjadi panas dan basah dan perlahan-lahan, beberapa tetes air mata jatuh ke atas kedua pipinya. Ia merasa betapa dari kedua telapak tangan pemuda yang menempel di punggungnya itu, keluar hawa yang hangat bergelombang memasuki dirinya. Ia tidak melawan dan pasrah saja, akan tetapi perlahan-lahan, ia merasa betapa hawa panas yang membakar di dalam dadanya, berangsur mengurang. Uap mengepul dari kepalanya dan tidak sampai sejam lamanya. Kesehatannya telah pulih kembali, hawa panas itu menghilang dan ia merasa tubuhnya demikian nyaman, akan tetapi juga amat lemah. "Nah, engkau sudah sembuh sekarang, Lily," kata Xinwan lirih sambil melepaskan kedua tangan yang menempel di punggung gadis itu. Akan tetapi karena lemah, dengan lemas Lily terkulai dan jatuh bersandar pada dada Xinwan yang cepat merangkulnya. Kenapa, Lily? Lemas sekali." "Xinwan, biarkan aku bersandar begini." "Biarkan," kata Lily dengan suara yang lemah dan lirih. Tentu saja Xinwan membiarkan gadis itu duduk bersandar pada dadanya dan dia pun merangkul dengan kedua lengan agar gadis itu tidak sampai terguling ke samping. Dia tahu bahwa akibat racun tadi, Lily yang sudah sembuh itu tinggal merasa lemas saja. Dan sekarang, setelah bahaya yang mengancam gadis itu lewat, baru dia merasa betapa lembut dan hangat tubuh yang bersandar di dadanya itu.
Betapa halus dan harum rambut kepala itu, dan betapa cantik raut wajah yang kini bersandar miring di dadanya. Betapa indah dan lembut lengan yang dipeluknya. Xinwan adalah seorang pemuda dewasa yang normal, maka wajarlah kalau dia merasa jantungnya berdebar penuh gairah. Namun, dengan kekuatan batinnya yang kokoh dia menekan perasaan yang timbul ini, perasaan alami seorang pria dengan keyakinan bahwa menuruti dorongan perasaan mesra itu amatlah berbahaya dan tidak baik, dan dapat membuatnya lupa dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dia lakukan. Dia pun memejamkan kedua matanya. Dia baru sadar dengan kaget ketika merasa betapa tubuh yang bersandar di dadanya itu terguncang perlahan dan ketika dia membuka mata dan menundukkan muka memandang, dia melihat betapa gadis itu menangis lirih. Tangis tanpa bunyi, akan tetapi jelas bahwa gadis itu menangis karena kedua pipinya basah dan pundaknya terguncang perlahan. "Lili, kau menangis?" Tanyanya lirih, khawatir, dengan berbisik saja di dekat telinga gadis itu. "Siapa menangis?" Jawaban itu mengandung bantahan dan cepat, akan tetapi segera disusul ucapan lirih dan lemas, "Biarkan aku. Xinwan, biarkan aku begini sebentar." Xinwan diam saja dan gadis itu bersandar miring. Makin lama, pernapasan gadis itu makin halus dan panjang, dan akhirnya tahulah Xinwan bahwa Lili telah tertidur di atas dadanya. Dia pun merasa kasihan dan tidak ingin mengganggu, hanya merangkul agar gadis itu tidak terguling jatuh. Diam-diam dia merasa iba sekali. Gadis ini pasti mengalami kepahitan hidup, agaknya haus akan kelembutan, haus akan kasih sayang. Kasihan sekali gadis secantik ini, pikirnya dan dia pun duduk bersila dengan kokoh seperti dalam samadhi, membiarkan dirinya kokoh kuat sebagai sandaran gadis yang pulas itu, sambil mendengarkan pernapasan yang panjang dan lembut. Sementara itu, matahari telah mulai condong ke barat, senja menjelang tiba. Sesosok bayangan yang gerakannya amat ringan memasuki hutan itu dan menyelinap di antara pohon dan semak. Akhirnya, bayangan itu berhenti di belakang pohon, mengintai ke arah Xinwan yang duduk diam disandari gadis yang tidur pulas di dadanya. Ikatan rambut Lili terlepas dan rambutnya yang hitam panjang itu menyelimuti dada dan perut Xinwan. Bayangan itu adalah Lim Kuixiang. Karena sampai lama Xinwan tidak muncul di kota Lokyang, ia menyatakan kekhawatirannya dan memberitahu kakek Buliki bahwa ia hendak mencari dan menjemput suhengnya itu melalui pintu gerbang barat. Buliki yang maklum akan perasaan gadis itu terhadap Xinwan, menyetujui dan memesan agar gadis itu pulang sebelum malam tiba. Kuis yang keluar dari pintu gerbang barat, akan tetapi tidak bertemu dengan Xinwan. Hatinya merasa khawatir, apalagi matahari mulai condong ke barat dan jalan raya itu sunyi. Ketika ia melihat sebuah hutan di kiri jalan, ia mengerutkan alisnya. Apakah yang telah terjadi dengan suhengnya? Ia merasa khawatir dan ia pun melangkah memasuki hutan. Siapa tahu, suhengnya sedang menyelidiki sesuatu dan berada di dalam hutan ini. Akhirnya, setelah tiba di tengah hutan, ia melihat Xinwan duduk bersila di atas tanah yang ditilami daun-daun kering, dan di depan pemuda itu nampak seorang gadis cantik sedang tidur pulas di atas pangkuan Xinwan, dengan kepala miring bersandar di dada suhengnya. Mesra bukan main. Seketika Kuis yang merasa betapa seluruh tubuhnya gemetar, kedua kakinya menggigil dan dadanya seperti akan meledak. Benarkah itu suhengnya? Akan tetapi kenapa? Siapa gadis itu? Bagaimana mungkin suhengnya melakukan hal seperti itu, bermesraan dan berpacaran dengan seorang gadis asing di tengah hutan? Setahunya, suhengnya bukankah pria macam itu? Bahkan terhadap dirinya sendiri sebagai sumoi pun, suhengnya tak pernah bersikap terlalu mesra, tak pernah menyentuh sedikit pun, selalu menjaga jarak dan kesopanan. Akan tetapi sekarang, di tempat sepi ini, tahu-tahu suhengnya merangkul seorang gadis yang tidur pulas di atas pangkuannya, dengan kepala bersandar mesra di dadanya. Entah mengapa, Kuis yang ingin menjerit, ingin mengamuk, ingin membunuh gadis itu dan memaki suhengnya, ingin menangis. Sebelum ia tidak kuat lagi menahan semua dorongan amarah itu, ia cepat pergi dari situ, setelah sekali lagi memperhatikan dan yakin bahwa pemuda itu adalah Xinwan, suhengnya. Kuis yang berlari cepat meninggalkan tengah hutan itu, akan tetapi setelah tiba di tepi hutan, tak jauh dari jalan raya akan tetapi tidak nampak dari sana, ia tidak dapat menahan lagi guncangan hatinya dan ia pun menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon dan menangis sejadi-jadinya. Setelah banyak air mata mengalir keluar, baru agak ringan rasa hatinya, seolah semua beban yang menyesak dada tadi mendapatkan jalan keluar.
Dengan mata masih merah dan muka basah, Kui Xiang termenung. Kesadarannya menimbulkan pertanyaan yang membuat ia sendiri merasa sungkan dan heran. Kenapa ia menangis? Kenapa ia harus marah-marah dan merasa bersedih seperti itu? Xin Wan bermesraan dengan seorang gadis, walaupun hal itu baru baginya dan aneh, akan tetapi wajar sekali. Xin Wan seorang pemuda dewasa dan gadis itu cantik. Kenapa ia harus marah-marah dan bersedih? Kui Xiang termangu-mangu. Biar pikirannya merasa heran dan penasaran mengapa ulah dirinya seperti ini, namun hatinya berbisik lirih, jelas sekali, aku cinta padanya. Aku mencinta Su Heng, aku tidak ingin dia dimiliki wanita lain. Menyadari kenyataan yang dibisikkan hatinya ini, Kui Xiang bangkit dan mukanya menjadi kemerahan. Nampak jelas kini, ia sejak dahulu jatuh cinta kepada Su Hengnya. Bukan cinta seorang sumoy terhadap Su Hengnya, bukan cinta kanak-kanak karena sejak berusia 9 tahun ia bergaul dengan Xin Wan, bukan pula cinta saudara, melainkan cinta seorang gadis dewasa terhadap seorang pemuda. Cinta seorang wanita terhadap seorang pria. Dan ia dilanda cemburu. Ia mencela diri sendiri. Cemburu? Xin Wan hanya Su Hengnya, bukan apa-apanya, bukan pula kekasihnya. Inilah salahnya. Kalau saja mereka saling mengaku bahwa mereka saling mencinta, kalau Xin Wan tahu bahwa ia mencintainya, kiranya belum tentu Xin Wan mau bermesraan dengan gadis lain. Ada pendapat dan perbantahan dalam hati dan kepalanya ini membuat Kui Xiang merasa pening dan ia pun perlahan-lahan melangkah keluar menuju ke jalan raya. Kemudian seperti orang yang kehilangan semangat, ia pun kembali ke rumah penginapan di mana ia dan Bu Liki menyewa 2 buah kamar. Dengan hati-hati agar tidak terdengar oleh Bu Liki, ia memasuki kamarnya dan melempar tubuh ke atas pembaringan, menelungkup dan membenamkan mukanya pada bantal agar isaknya tidak sampai terdengar orang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih. Cuaca sudah mulai remang-remang. Xin Wan mulai khawatir. Tidak mungkin dia mendiamkan saja lili pulas di atas dadanya sampai cuaca menjadi gelap. Dia harus melanjutkan perjalanan memasuki kota Lokyang, mencari kakek Bu Liki dan Kui Xiang. Sudah cukup lama Lili tertidur, lebih dari 1 jam. Perlahan dan lembut ia memegang pundak kanan gadis itu, pundak yang tidak terluka, mengguncangnya dan berbisik lirih. Lili. Lili, bangunlah. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.